Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Palevi, NIM P11 2019 05943. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penelitian Forecasting, Project Management, dan Linear Programming pada Peternakan Wijaya Farm, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk presentasi yang akan saya lakukan ini tidak akan saya bahas secara mendetail, tetapi akan saya bahas pokok bahasan dan inti-inti dari hasil penelitian saya. Izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang dari penelitian saya dan objek penelitian yang saya angkat pada penelitian kali ini. Objek penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah Peternakan Wijaya Farm. Peternakan Wijaya Farm dirintis sejak tahun 1999 sampai tahun 2000. Berawal dari peternakan ayam pedaging yang gagal, akhirnya bertransformasi menjadi peternakan ayam petelur. Peternakan Wijaya Farm saat ini memiliki total 4 kandang besar yang memproduksi 1 telur per harinya tiap ekor ayamnya. Selain memproduksi telur, Peternakan Wijaya Farm terkadang juga memproduksi pakan ternak, menjual limbah ternak untuk pembuatan pupuk organik atau pakan ikan lele. Selain itu, untuk menambah pemasukan dan menutup biaya produksi usaha, mereka juga menjual ayam petelur yang sudah tidak produktif atau afkir untuk dimanfaatkan dagingnya. Peternakan Wijaya Farm sempat mengalami kerugian di awal pandemi COVID-19 di tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi Peternakan Wijaya Farm telah berhasil membaik sampai saat ini. Meskipun demikian, Peternakan Wijaya Farm dan peternakan ayam petelur tradisional sejenisnya masih sangat membutuhkan penerapan ilmu manajemen operasional yang lebih baik lagi. Dengan menerapkan ilmu manajemen operasional, diharapkan Peternakan Wijaya Farm dan peternakan sejenisnya bisa meningkatkan kualitas usaha serta mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik lagi. Adapun urgensi dari penelitian yang saya kaji ini dilatar belakangi dari masih banyaknya fakta yang kita temukan di lapangan bahwa peternakan-peternakan seperti Wijaya Farm yang pada umumnya merupakan peternakan yang masih sangat tradisional itu belum menerapkan ilmu-ilmu manajemen operasional dengan baik dan benar, sehingga timbul niatan pada diri saya untuk mengedukasi, memberikan ilmu dan memberikan sebuah imbauan kepada peternakan Wijaya Farm khususnya untuk menerapkan ilmu manajemen operasional ini sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasional usaha. Dari sinilah muncul rumusan-rumusan masalah yang menjadi arah penentu jalannya penelitian kali ini. Di antaranya sebagai berikut. Kemudian berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang timbul, maka tujuan dari penelitian kali ini adalah seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode observasi dan metode wawancara. Dari pemaparan tersebut, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul yang perlu kita pecahkan bersama untuk cari solusinya dengan menggunakan modul-modul manajemen operasional. Adapun modul yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah forecasting, manajemen proyek, dan linear programming. Nah, langsung saja yang pertama kita akan bahas tentang forecasting. Modul forecasting yang saya gunakan dalam penelitian kali ini bermaksud untuk meramalkan nilai atau angka rata-rata produksi yang akan terjadi pada periode selanjutnya di kandang A peternakan Wijaya Farm.
Dari hasil survei dan pengumpulan data yang telah saya lakukan sebelumnya, saya mendapatkan bahwasanya data rata-rata mingguan produksi telur kandang A yang ada di peternakan Wijaya Farm selama periode Januari 2021 sampai Maret 2021 ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan data-data tadi, saya akan menggunakan metode moving average, di mana saya menggunakan perbandingan 2 periode, 3 periode, dan 4 periode, di mana nantinya masing-masing hasil forecastingnya akan saya bandingkan nilai MSE dan MAD-nya, di mana yang memiliki tingkat error paling rendah adalah hasil yang paling mendekati nilai aktual atau yang akan terjadi pada periode tersebut. Untuk metode forecasting moving average 2 periode, kita dapatkan hasil pada next periodenya yaitu sebanyak 628 butir telur. Adapun hasil peramalan moving average 3 periode, untuk periode selanjutnya kita dapatkan sebanyak 636 butir telur. Untuk moving average 4 periode, kita mendapatkan hasil peramalan pada periode berikutnya yaitu sebesar 603,25 atau 603 butir telur. Setelah melakukan perhitungan manual, kita mendapatkan perbandingan nilai MAD dan MSE tiap moving average yang kita gunakan sebelumnya. Ternyata kita dapatkan bahwasanya metode moving average 4 periode memiliki tingkat error yang paling rendah. Sebelumnya saya ingin jelaskan juga bahwa dalam penelitian ini saya menggunakan software atau alat bantu perhitungan terkomputerisasi bernama POM. Jadi fungsi dari POM ini adalah untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan terkait modul operasional. Nah, dalam perhitungan nanti saya akan bandingkan perhitungan manual saya dengan hasil yang ada di POM untuk meneliti apakah perhitungan kita tadi itu sudah benar atau belum. Untuk teknis pemasukan data ke dalam POM atau penjelasan terkait penggunaan POM itu sendiri tidak akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Hanya saja saya akan langsung memasukkan hasil perhitungannya untuk bisa kita ketahui hasil perbandingannya. Dari hasil yang kita peroleh melalui perhitungan POM untuk moving average 2 periode, 3 periode, dan 4 periode ternyata juga sama seperti yang ada pada perhitungan manual yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk modul penelitian kedua, mari kita bahas tentang manajemen proyek atau project management. Setelah melakukan survei dan analisis pada waktu sebelumnya, saya mendapatkan data bahwasannya peternakan Wijaya Farm itu merencanakan untuk membuka dan membangun kandang baru. Adapun data rangkaian proses pembuatan atau pembukaan kandang ayam baru pada periode-periode sebelumnya di peternakan Wijaya Farm beserta rincian dan waktu pengerjaannya itu adalah sebagai berikut. Tiap kegiatan disimbolkan dengan aktivitas A sampai aktivitas I dengan keterangan pendahulu langsung dan rincian waktu seperti ini. Terkait dengan modul project management yang saya bahas dalam penelitian kali ini adalah bermaksud untuk mencari aktivitas-aktivitas kritis dari proses pembukaan kandang baru ini, yang mana harapannya dengan menentukan jalur kritisnya itu kita bisa mempercepat proses produksi dari ayam petelur di kandang baru itu tadi. Apabila kita analisis, maka akan menjadi seperti berikut ini. Setelah kita analisis setiap kegiatannya, maka kita mendapatkan hasil pemetaan seperti ini dengan total waktu sebanyak 20 hari. Apabila pemetaan tersebut kita proyeksikan dalam bentuk diagram jaringan proyek, maka hasilnya akan seperti pada gambar berikut ini. Dari data yang sudah kita peroleh, apabila kita hitung menggunakan single time estimate,
maka akan kita temui jalur kritis bagaimana berikut, yaitu kegiatan A, C, E, G, H, dan I, di mana setiap kegiatan pada jalur kritis tersebut apabila kita total, maka waktu yang diperlukan adalah sebanyak 14 hari. Untuk perhitungan POM sendiri, setelah kita masukkan semua data yang kita temukan, maka akan mendapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada gambar-gambar berikut ini. Ini adalah diagram rinciannya berdasarkan early dan late times-nya. Untuk precedence graph atau grafik precedensinya kurang lebih sama seperti yang ada di perhitungan manual. Untuk modul terakhir yang akan kita bahas adalah linear programming. Dalam pemanfaatan modul linear programming yang saya lakukan dalam penelitian kali ini, saya mendapatkan data sebelumnya bahwasanya peternakan Wijaya Farm diketahui memproduksi 2 varian pakan ayam petelur isi 10 kg saat berlangsungnya panen raya jagung tahunan. Di daerah setempat biasanya 2 kali dalam setahun atau 2 periode, yaitu pakan varian pertama dan pakan varian kedua. Kedua varian pakan ayam tersebut terbuat dari bahan-bahan yang sama, yaitu jagung, konsentrat, dan bekatul. Hanya saja untuk pakan varian pertama atau pakan varian 1, ini adalah jenis pakan sumber energi yang lebih bersifat organik atau kandungan jagung yang menjadi bahannya ini lebih dominan. Adapun rincian kandungan bahan tiap varian pakan isi 10 kg ini adalah sebagai berikut. Untuk setiap unit pakan varian 1 dan 2 yang terjual ternyata akan menghasilkan laba masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp12.000. Untuk melakukan perhitungan manual, pertama kita harus melakukan pemetaan dengan asumsi dan keterangan sebagai berikut ini. Setelah itu kita akan mendapatkan constraint function-nya, yaitu terdiri dari 3 persamaan. 8x ditambah 5y kurang dari sama dengan 50 untuk persamaan 1, 1,5x ditambah 3,5y kurang dari sama dengan 15 untuk persamaan 2, 0,5x tambah 1,5y kurang dari sama dengan 10 untuk persamaan 3. Adapun objective function yang kita miliki adalah Zmax sama dengan 10.000x ditambah 12.000y. Setelah mendapatkan persamaan tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan setiap titik potong untuk setiap persamaannya, sebagaimana yang tertera pada gambar-gambar berikut ini. Setelah berhasil menemukan setiap titik potong, maka akan didapatkan grafik beserta corner point sebagaimana berikut ini. Untuk corner point A, kita mendapatkan X-nya sebesar 6,25 dan Y sama dengan 0. Sementara untuk corner point B, kita dapatkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4,2857. Untuk mencari titik corner point C, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan 2. Maka akan ditemukan hasil berupa X sama dengan 4,878 dan Y sama dengan 2,2. Dari ketiga corner point tersebut menandakan ada 3 kombinasi yang bisa digunakan peternakan Wijaya Farm untuk mencari laba tertinggi. Setelah kita amati, ternyata corner point C dengan nilai X sebesar 4,88 dan Y sebesar 2,20 akan menghasilkan laba sebesar Rp75.121,95 atau paling tertinggi di antara ketiga corner point.
Adapun perhitungan POM untuk linear programming ini ternyata sama seperti yang ada di perhitungan manual, yang menyatakan bahwa corner point C adalah yang memiliki laba paling maksimal yang bisa didapatkan oleh peternakan Wijaya Farm. Berdasarkan hasil data yang kita peroleh dari proses pembahasan, pengkajian, analisis, dan perhitungan tersebut, sampailah kita pada titik kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kiranya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.